Marbot Story, menegakkan akidah, menjaga kemurnian sunnah. Maupun kitabnya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri Ar-Rahiqul Maktub. Kita sampai di Khulasah Ad-Dauril Awal. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, berkata sang penulis, Khulasatud Dauril Awal, ringkasan dari periode pertama. Sayyiduna, jadi Bapak Ibu sekalian, di sini di periode pertama dari man Sayyiduna Muhammad sampai dengan kemarin terakhir kita hayatuhu qablar risalah, kehidupan Nabi sebelum datangnya risalah, ini diringkas oleh penulis. Diringkas, yang tujuan meringkasnya itu agar kita itu ingat apa yang sudah kemarin kita pelajari, itu ingat. Maka di sini penulis meringkas sebelum kemudian memasuki ad-daurus tsani, sebelum memasuki periode kedua, yang dimana nanti di periode kedua itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah mendapatkan SK. Apa itu Bapak Musliman SK? Surat keputusan. SK apa? SK PNS bukan. SK apa? SK Menteri bukan. SK apa? SK Bupati bukan. Lah SK Presiden, lebih daripada itu semua, yaitu SK kenabian. Surat keputusan yang datang dari Allah untuk Rasulullah, ternyata ada SK-nya juga, kenabian itu. Apa itu SK kenabian? Nanti akan kita gali di periodisasi Rasulullah nanti di Ad-Daurus Tsani. Sekarang agar kita mengingat apa yang periode pertama sudah kita pelajari, maka di sini penulis menuliskan Khulasatud Dauril Awal, ringkasan dari periode pertama. Sayyiduna Muhammad bin Abdullah wa Aminatul Qurasyiyah wa akhirul anbiya wa Rasulullah ila jami'in nas liya'budullaha wahdahu wa la yusyriku bihi syai'an. Ini yang perlu kita ingat Bapak Ibu sekalian, bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah putranya Abdullah, dan ibunya bernama Aminah Al-Qurasyiyah. Beliau itu adalah nabi terakhir. Beliau itu adalah akhirul anbiya. Beliau itu adalah akhir atau penutup para nabi, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Ahzab, "Maka Muhammadun aba ahadum mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Dan Muhammad itu bukanlah sekali-kali bapak dari salah seorang di antara kalian. Maka Muhammadun aba ahadum mir rijalikum walakin Rasulullah, tetapi Muhammad itu adalah utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutupnya para nabi. Kemudian Rasulullah itu juga diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh bangsa, kepada seluruh ras manusia, tidak hanya bangsa Arab saja, tidak hanya bangsa atau kaum Quraisy saja. Kemudian juga beliau diutus sebagai rahmat bagi semesta alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah aku mengutusmu wahai Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali rahmat bagi seluruh alam. Kemudian wa qad wulida sallallahu alaihi wasallam bi Makkah yaumal itsnain ats-tsaniya asyara min Rabiul Awal. Dan sungguh Muhammad itu wulida, telah dilahirkan, yaitu di Mekah, yaumal itsnain, pada hari Senin, tanggal ats-tsani asyara, 12 min Rabiul Awal, dari atau bulan Rabiul Awal. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, terkait kelahiran Nabi Shallallahu alaihi wasallam sesungguhnya ada perbedaan. Tetapi yang kemudian masyhur di kalangan kita, masyhur di kalangan kaum muslimin, itu Rasulullah itu lahir tahun atau tanggal 12 Rabiul Awal. Tetapi di kitabnya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, beliau menyebutkan, berkeyakinan bahwa Nabi itu bukan lahir tanggal 12 Rabiul Awal, tetapi Rasulullah itu lahir tanggal 9 Rabiul Awal. Tetapi kemudian menjadi masyhur di kalangan kita, yang kemudian juga diperingati, itu tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, maka kemudian peringatan-peringatan itu kemudian lebih menitikkan di tanggal 12 Rabiul Awal. Adapun tahunnya, tahun gajah, tidak ada perselisihan. Kenapa disebut tahun gajah?
ada sebuah peristiwa yang besar yang menjadi gini aja. Ketika misalnya kita bertanya kepada mbah-mbah kita, "Mbah, jenengan lahir kapan sih, Mbah?" "Boleh, aku gak ngerti. Tapi biyen ki aku lahir ki pas gestok." Nah, misalnya pas musim opo, misalnya peceklik atau musim kemarau panjang. Nah, misalnya gitu. Nah, nanti bisa kita lacak bahwa gestok itu tahun 65. Nah, maka kemudian peristiwa kenapa dijadikan tonggak sebagai tahun peristiwa gajah itu, karena itu adalah sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang besar, sehingga kemudian dikenang, dicatat, maka tahun itu adalah tahun gajah. Kapan kemudian dari peristiwa itu Nabi dilahirkan? Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri mengatakan bahwa Nabi itu lahir setelah 50 hari dari peristiwa gajah tersebut. Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri mengatakan demikian. Tetapi ada ulama yang lain seperti yang dikutip oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Syiar Alam An-Nubala. Ada ulama yang lain yang mengatakan bahwa Nabi itu dilahirkan 30 hari atau 40 hari setelah peristiwa gajah. Peristiwa tadi, Pak. Wa kana waliduhu qad tuwfiya qabla wiladatihi. Dan sungguh bapaknya yaitu Abdullah itu sudah wafat ketika Nabi belum dilahirkan. Wadufina bil Madinah, dan kemudian dikuburkan di Madinah. Farabbathu ummuhu, maka kemudian setelah wafatnya bapaknya, maka lahir Muhammad, maka ibunya merawatnya. Wa arda'athu ba'da ummihi Suwaibatul Aslamiyah, kemudian setelah ibundanya menyusui, maka orang kedua yang menyusui Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Suwaibatul Aslamiyah. Siapa itu Suwaibah al-Aslamiyah? Suwaibah al-Aslamiyah itu adalah budaknya Abu Lahab. Saking senangnya Abu Lahab. Siapa Abu Lahab? Abu Lahab itu adalah pamannya Nabi. Pamannya Nabi. Berarti kakang adik karo Abdullah. Kita ketahui Abdul Muthalib itu punya 10 anak laki-laki, 6 anak perempuan. Siapa Abdul Muthalib itu? Bapaknya Abdullah. Berarti kakeknya Nabi Muhammad. Abdul Muthalib punya 10 anak laki-laki dan 6 anak perempuan. Yang di antara anak laki-laki tersebut adalah Abdullah dan Abu Thalib. Abu Lahab juga. Abu Jahal bukan. Nah, Abu Lahab itu ketika lahir Nabi SAW sangat senang banget. Sehingga dibebaskan budak yang bernama Suwaibah al-Aslamiyah. Dan beliaulah orang kedua yang menyusui Nabi setelah setelah ibundanya Aminah menyusuinya. Lalu kemudian, apa itu Aslamiyah? Aslamiyah itu adalah marga, suku, kabilah. Suwaibah nama aslinya, al-Aslamiyah itu adalah kabilahnya, sukunya, dari suku Aslam. Terus kemudian summa Halimatus Sa'diyah. Lalu kemudian setelah disusui oleh Suwaibah al-Aslamiyah, yang menjadi kemudian kebiasaan bangsa Arab, yaitu mencarikan ibu susu bagi anak-anak mereka. Maka ketemulah Rasulullah SAW dengan ibunda susu, yaitu Halimah As-Sa'diyah. Halimah dari Bani Sa'ad bin Bakar. Yang jarak perkampungan Bani Sa'ad bin Bakar dengan Mekah itu sekitar 150-an atau 160 km jaraknya dari Mekah. Nah, ceritanya sudah kita ketengahkan yang lalu. Wa fis sadisati fi ummihi tuwfiyat ummuhu bil abwa. Lalu kemudian singkat cerita ini karena ini khulasah tadi, maka kemudian setelah masa penyusuan dengan Halimah As-Sa'diyah 2 tahun sempurna, dikembalikan Muhammad itu kepada Aminah, lalu diminta lagi oleh Halimah sampai kemudian usia 4 tahun, sampai ada peristiwa pembelahan dada, lalu Halimah itu takut terjadi sesuatu dengan Muhammad, maka dikembalikan Muhammad kecil yang usia 4 tahun tersebut kepada ibundanya. Maka kemudian ibundanya tersebut mengasuh beliau. Sampai kapan? Sampai usia 6 tahun. Dan di usia 6 tahun tersebut, Aminah mengajak Muhammad untuk mengunjungi keluarga bapaknya, yaitu Abdullah yang ada di Madinah, sekaligus berziarah di kubur bapaknya. Nah, ternyata sudah sampai 1 bulan di Madinah,
mau pulang ibundanya tadi bersama Muhammad kecil dan pembantunya Ummu Aiman, dikatakan oleh yang lain bahwa Abdul Muthalib ikut. Dikatakan dalam riwayat yang lain. Lalu kemudian sampai di Abwa, Aminah itu sakit. Lalu kemudian meninggal di Abwa dan dikuburkan di situ. Ainal Abwa, di mana Abwa itu? Abwa itu adalah qaryah baina Makkah wa Madinah. Sebuah desa yang letaknya di antara Mekah dengan Madinah. Wa dufinat bil Abwa. Lalu kemudian ibundanya yaitu Aminah dikuburkan di situ. Lalu kemudian Muhammad kecil pulang ke Mekah. Dengan siapa? Dikisahkan tadi ada yang mengatakan dengan Abdul Muthalib. Kemudian ada yang menceritakan bersama Ummu Aiman. Siapa Ummu Aiman? Ummu Aiman itu adalah pembantunya Abdullah atau bapaknya Nabi Muhammad. Lalu kemudian wa fis saminati min umrihi tuwfiya jadduhu wa hadanathu Ummu Aiman wa kafalahu jadduhu. Kemudian dibawa ke Mekah oleh Ummu Aiman. Lalu kemudian Rasulullah setelah ditinggal wafat oleh ibunya selama 2 tahun, kemudian diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Wa fis saminati min umrihi, dan di usia yang ke-8 min umrihi dari umurnya, tuwfiya jadduhu, meninggal kakeknya. Fakafalahu annahu Abu Thalib. Lalu kemudian Muhammad itu diasuh oleh pamannya. Jadi Masya Allah Bapak Ibu sekalian, ini salah satu hikmah besar dengan mempelajari As-Sirah An-Nabawiyah. Seandainya Bapak Ibu sekalian di antara kita ada yang merasa bahwa fitnah atau ujian atau cobaan yang diberikan Allah kepada kita itu kok rasa-rasanya gede tenang, kok rasa-rasanya nggak enak wong sing diuji kaya ujianku, maka ndelok Nabi Muhammad. Kalau misalnya kita tidak pernah melihat bapak kita, misalnya kita ditinggal wafat oleh bapak kita sejak kecil, itu kemudian menjadikan diri kita nelongso misalnya. Lalu kemudian kita usia SD ditinggal wafat oleh ibu kita sehingga kita dalam bahasa kita yatim piatu, sehingga tambah nelongso. Lihatlah kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada manusia yang diuji lebih besar dari ujian para nabi dan rasul, dan tidak ada satu ujian pun yang ditimpakan Allah kepada manusia kecuali itu sudah diberikan oleh Allah kepada Rasulnya. Artinya tidak ada orang yang selengkap Rasulullah ujiannya. Kenapa Nabi kok demikian? Itulah kemudian salah satu fungsinya dan hikmahnya, di mana Nabi itu kemudian menjadi panutan dalam semua hal. Dalam semua lini Rasulullah itu tidak ada cacat sedikit pun, panutan dan dapat dijadikan hikmah. Inilah maka kemudian tidak ada satu pun musibah atau ujian yang ditimpakan kepada kita kecuali itu sudah diberikan. Rasulullah tidak bisa melihat wajah bapaknya, usia 6 tahun ditinggal wafat ibunya. Kemudian kalau misalnya kita nelongso, kita tidak diasuh oleh bapak ibu kita dikeken baik dewe. Lihatlah Muhammad, dia usia 6 tahun diasuh oleh kakeknya. Kakeknya meninggal diasuh oleh pamannya. Kalau kita misalnya kemarin merasa rumongso, nelongso, nggak diopeni bapak dewe jahat misalnya. Nelongso dewe, lihatlah bagaimana kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Wa fitasi'ati min umrihi safara ma'a ammi Abi Thalib ila Syam. Dan di usia yang ke-9 tahun, ada yang mengatakan, di Khulasah Nurul Yakin ini dikatakan usia 9 tahun. Nanti ada riwayat yang mengatakan di usia 12 atau 13 tahun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diajak pamannya Safaro pergi berdagang. Kemana? Ke Syam. Wa ra'ahu bahira ar-rahibu fa'arafahu. Dan kemudian ketika sampai di Basra, sebuah daerah yang sudah masuk Syam, di situ ada rahib, ada pendeta yang bernama Bahira yang kemudian mengerti apa? Bahwa ada sosok yang dengan tanda-tandanya itu adalah seorang nabi. Maka kemudian Bahira memperingatkan kepada Abu Thalib agar tidak melanjutkan perjalanannya, agar kembali ke
ke kampung halamannya karena takut apa? Takut adanya orang-orang yang jahat yang akan menghalangi beliau. Maka kemudian beliau kembali dengan nasihat pendeta tersebut. Wa fil khamisati wal 20 min umrihi safara fi tijarati li sayyidati Khadijah. Wa fi al khamisah, dan di 5 wal 20 dan 20, artinya 25 min umrihi dari umurnya, safara berjalanlah atau safarlah siapa? Rasulullah fi tijaratin, dengan membawa perdagangan li sayyidati Khadijah, dengan membawa dagangan seorang janda yang bernama Khadijah. Maka itu adalah perjalanan internasional yang kedua. Maka Masya Allah, Rasulullah itu sudah diajari, kalau bahasa sekarang itu berarti ekspor impor atau importir gitu ya, atau eksportir, ya semua nukilah pokoknya. Jadi perdagangannya itu Rasulullah itu sudah lintas negara dan itu sudah diajarkan. Dan ternyata ini juga menjadi hikmah bagi kita Bapak Ibu sekalian. Artinya Rasulullah itu diajari dengan praktik. Itu menjadi hikmah bagi kita. Ketika ingin mengajari anak-anak kita, maka lebih mengena diajari dengan praktik. Apapun itu. Baik itu kita mau mengajari anak kita bisnis. Kalau hanya teori di sekolahan, teori di perkuliahan, itu hanya sebatas teori. Tapi lebih mengena ketika diajari praktik. Misalnya Pak Badarudin mau mengajari anaknya berdagang, ya wis kon nunggoni, ngene iki carane berdagang, iki regane semene, untunge semene, dan sebagainya. Kita mau mengajari anak kita bagaimana wudu, langsung praktek. Ada hikmahnya. Maka itu Nabi di usia 9 atau 13 tahun dalam riwayat yang lain sudah diajari berdagang oleh Abu Thalib. Dan ternyata di usia yang masih sangat muda, di usia 25 tahun, Rasulullah sudah mandiri, sudah berdagang internasional sendiri, sudah pergi ke Syam sendiri, yang jarak Mekah ke Syam itu lebih dari 1000 km. Lintas negara Bapak Ibu sekalian perdagangan beliau. Kemudian wa ba'da ruju'ihi bi syahraini tazawwaja biha. Dan setelah Rasulullah 2 bulan dari membawa dagangan Khadijah, ternyata sang karyawan tadi diangkat menjadi suami, jadi bos Muhammad yang karyawan akhirnya jadi bos. Nah, kemudian wa ba'da ruju'ihi bi syahraini tazawwaja biha wa kana umruha, dan adalah umurnya itu kembali kepada Khadijah yaitu arba'ina sanah, 40 tahun. Bukan nang kene 40 tahunnya tuwek urung, Bu. Urung lah ya Pak Badarudin Zara. Sekarang enggak, tapi sekarang benar ini Pak. Sekarang kayaknya ya ayahanda terjadi pergeseran loh. Biyen sak ngertiku, waktu aku SD, enek wong nggonaku iki ning desaku, nyeritake ning desaku, ning kene enggak ngerti ning desaku. Wong umur 30 tahun, kuwi wis dilokke radoyan rapi. Tenan, aku biyen SD, enek wong usia 30 tahun, hobi bola, bolane bagus kan, dilok niku wis radoyan rabi, usia 30 tahun. Ki wajah wis tuwek ngono lho biyen kuwi. Tapi saiki 30 tahun itu pasaran dan wajahnya itu masih muda. Iya. Kembali di kampung saya, yang usia 31 sampai 35 tahun belum nikah itu ada nek gor 5. Ki ora tuwek kaya wong 30 tahun zaman biyen ngono lho. Iya, nggak tahu ini apa faktor makanan, apa faktor kemakmuran ini. Kan katanya semakin kesini itu semakin makmur, gitu kan? Semakin makmur. Dulu nggak mangan tenan, ngono lho. Saiki gak enek wong cerita miskin kok sampai nggak ketemu beras, nggak enek saiki. Maka koyo ini nek makmur, yo makmur saiki, ngono. Maka biyen wajar paling 30 tahun ki koyo wis tuwa tenan, ngono. Nah, saiki oke hiburan juga, oke TikTok, oke jadi luwih enom ngono ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Terus kemudian wa fil khamisati was thalathina min umrihi ishtaraka ma'a Quraisyin fi bina'il Ka'bah. Dan di usia Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang ke-35 tahun, Rasul itu ishtaraka, beserta ikut serta.
bersyarikat ikut serta di mana? Yaitu ma'a Quraisy, bersama orang Quraisy fi bina'il Ka'bah, di dalam pembangunan Ka'bah. Nah, kita sudah mengetahui dulu Ka'bah itu dipugar, Ka'bah itu direnovasi, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama pamannya juga Abbas itu ikut ngangkut batu. Bahkan Rasulullah itu kemudian dipilih sebagai orang yang meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya, sehingga disebutlah Al-Amin. Semua orang mempercayainya. Nah, kemudian wa hakama bainahum fi wad'il hajaril aswad makanahu, dan menjadi pemutus. Nah, dulu ketika Hajar Aswad itu atau Ka'bah itu sudah dibangun, tinggallah Hajar Aswad itu diletakkan pada tempatnya, karena Hajar Aswad itu bagi mereka itu adalah sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang memiliki kemuliaan, maka setiap kabilah itu ingin kemuliaan tersebut, ingin mengangkatnya, meletakkan pada posisinya. Semua kabilah bertengkar untuk meletakkannya. Iki aku sing berak, iki aku sing berak. Enggak, sampai kemudian ada omongan, wis ngene wae, saiki didelok sopong wong sing pertama kali teko ning kene, ning masjid iki, kuwi sing arep meletakkannya. Ternyata yang datang itu Muhammad. Ketika Muhammad itu datang, semuanya sepakat, yo wis dhek wae wongi. Tapi ternyata kebijaksanaan Nabi Muhammad, Pak, wis dikei wenang, wis dikei kewenangan, ternyata juga enggak sewenang-wenang. Inilah beliau luar biasanya. Sekali lagi, tidak ada sisi celah negatifnya bagi diri Muhammad, dan tidak ada sisi sedikit pun kecuali bisa diambil hikmah dari sosok beliau. Apa? Beliau sudah diberikan kebijakan, beliau sudah diberikan wewenang. Semua sudah sepakat bahwa yang akan meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya itu adalah Muhammad. Semua sudah sepakat. Sudah nggak ada yang gelut di antara mereka. Itu berhari-hari loh, Pak, mau gelut kamu. Setelah itu kemudian apa yang dilakukan oleh Muhammad? Lah nek aku mungkin, nek Ustadz Agus mungkin, wis dikei kepercayaan, wis letakno, yo wis matur nuwun tak letak nih. Nah, kan? Tetapi tidak seperti itu dengan Nabi Muhammad. Beliau memuliakan orang yang perlu dimuliakan. Beliau mengambil ridak, selendang. Lalu kemudian setiap ujung selendang ridak tadi. Lalu Nabi Muhammad meletakkan Hajar Aswad di atasnya. Terus kepala suku kimu kon ngangkat selendang wimau, ridak wimau, pada posisi mendekati posisi tempat Hajar Aswad diletakkan. Sudah sampai di posisi tempat Hajar Aswad harus diletakkan, barulah kemudian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang meletakkan. Masya Allah. Kalau kita tidak kepikiran seperti itu, paling Pak, kita punya satu jabatan, wewenang misalnya, kepala desa, ya wis tak manfaat sak gelemku. Paling loh Pak, paling. Kita punya posisi sebagai bupati, punya kapasitas, punya wewenang, ya wis apa sing tak gelem lah, Pak Deku tak tarik, tak kon ngopo mbuh pokoknya. Tak golek-golek paling loh ya, paling. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak seperti itu. Memuliakan orang-orang yang perlu dimuliakan, mengangkat kepala-kepala suku. Maka kemudian Rasulullah seperti itu yang dilakukan. Masya Allah. Lalu kemudian hilanglah tadi Pak, pertengkaran di antara mereka tadi yang hampir gelut tadi hilang. Lalu kemudian wa qad istahara baina qaumihi bil khisalil mahmudah, dan sungguh-sungguh istahara, sudah terkenal. Siapa yang sudah terkenal? Yaitu Nabi Muhammad. Terkenal baina qaumihi, di antara kaumnya. Nabi Muhammad itu sudah terkenal di antara kaumnya bil khisalil mahmudah, dengan tingkah perangai, dengan tingkah laku, dengan akhlak mahmudah yang baik, yang terpuji. Terus kemudian wa kanu yuhibbunahu wa yahtarimunahu, dan adalah mereka semua itu mencintai Nabi Muhammad dan memuliakan Nabi Muhammad. Hatta laqabuhu bil amin, sehingga Nabi itu dilakopi, dijuluki dengan Al-Amin, yang terpercaya. Wa qad hafizahullahu min a'malil jahiliyah, dan sungguh Nabi Muhammad
itu sudah dijaga, hafizahullah, sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaga dari apa? Dijaga dari a'malil jahiliyah, dari perangai-perangai, dari perbuatan-perbuatan jahiliyah yang dulu dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Apa itu perangai jahiliyah? Mabuk, mendem, medok, nyelot, pasang koprok, ngadu wedus, ngadu enak orang, ngadu jago, terus judi online lah, terus kemudian ngedugem apa meneh Pak, itu perangai jahiliyah, dan itu oleh Allah Subhanahu wa taala tidak didekatkan oleh Allah kepada beliau. Artinya Rasulullah itu dijaga sejak masa kecilnya. Terus kemudian kita lanjutkan, wa ahabbal ibti'ada 'anil nasi hinama qarabal arba'ina min umrihi. Dan Rasulullah itu, Bapak Ibu sekalian, menjauhkan dirinya 'anil nas, menjauhkan dirinya dari manusia hinama qarabal arba'ina min umrihi. Ketika usia Nabi Muhammad mendekati usia 40 tahun, Nabi Muhammad itu ngedoi masyarakat ini. Masyarakat yang jahiliyah mungkin gitu. Terus kemudian wa kana yata'abbadu fi ghari Hira ala dini jaddihi Ibrahim, dan kemudian Nabi Muhammad ngadoi, kemudian yata'abbad fi Hira, beribadah di gua Hira, bertahanus, uzlah bahasanya hari ini, uzlah ala dini jaddihi Ibrahim. Kaya Ustaz Agus Arab uzlah, uzlah nang sawah. Dan kemudian beribadah atas agama jaddihi, kakeknya yaitu Ibrahim. Selesai. Nah, itu selesai periode pertama. Jadi sampai umur Nabi Muhammad mendekati 40 tahun, kita sudah hafal semua. Dan inilah maulid kita. Nah, ya Bapak Ibu sekalian, kita jane maulidan terus Besan, tapi tidak terekspos gitu. Padahal kita setiap sebulan sekali beringin kencana itu maulidan. Iya, loh, kan gini. Kalau kita melihat di grup kemarin kan, yang dikemukakan oleh Ustadz Mujiman, bahwa ada 3 arus besar terkait maulid di Indonesia. Arus yang pertama itu yang mengharamkan secara mutlak bid'ah maulid itu, yaitu dari kalangan salaf atau salafi. Kemudian aliran yang kedua, arus yang kedua, yaitu Muhammadiyah. Yang Muhammadiyah itu menurut Ustadz Mujiman, beliau menyebutkan dalam fatwa, buku Fatwa Muhammadiyah jilid 4, dikatakan bahwa di situ Muhammadiyah itu ngomong maulidmu ya gak enak dalile, ngono. Tetapi juga tidak melarang ketika wong Muhammadiyah mulutan, arep cangkeman itu enggak apa-apa. Tetapi ada catatannya, maksudnya nek arep mulutan asal itu memberi implikasi yang positif, memberi dampak yang baik. Contoh beliau menyebutkan misalnya pas 12 Rabiul Awal atau bulan Rabiul Awal lahirnya Nabi itu mau, kemudian Muhammadiyah beringin kencana ngadakne bakti sosial, misalnya kan seperti itu, memberi manfaat. Atau kata beliau mengadakan kajian mulutan koyo sebelah ora apa-apa, tapi yang dikaji kan gitu, yang dikaji perihal sunnah-sunnah Nabi itu pertama. Atau kedua, mengkaji biografi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kata beliau, itu nggak popon. Itu nggak popo. Adapun alur atau arus yang ketiga, yaitu yang menyunahkan atau mewajibkan maulid itu tadi. Nah, itu yang saudara kita sebelah. Nah, maka janjane dewi kemuki wis mulutan setiap bulan sekali ya. Jadi kalau enggak, kajian kita besok dibikin jangan sirah nabawiyah tadi ya. Maulid Nabi, memperingati Maulid Nabi kajiannya. Temanya memperingati Maulid Nabi. Nah, ini biar ada hal yang berkesan, saya dikasih tulisan oleh Ustadz Kurniawan. Beliau alhamdulillah adalah orang yang bagus dalam bahasa Arabnya. Yang mungkin ini nanti ada manfaatnya bagi kita. Di mana sih akar kata, dari mana sih akar kata Maulid itu diambil gitu kan. Nah, maka kita sering sharing dengan Ustadz Kurniawan dan beliau memberikan satu akar kata di mana maulid itu berasal dari kata
walada yalidu. Walada yalidu wiladatan fahuwa walidun wa dzaka mauludun lid la talid maulidan miladan. Jadi maulidan maulid kui mau, kata Ustadz Kurniawan adalah isim makan dan isim zaman. Jadi kui mau ki nama tempat atau nama waktu. Artinya maulid kui mau diartikan kalau itu isim makan berarti tempat kelahiran Nabi, atau isim zaman yaitu waktu kelahiran Nabi. Dan Bapak Ibu sekalian, kita tidak bisa memisahkan loh antara waktu dengan tempat, itu tidak bisa dipisahkan. Maka inilah kehebatan bahasa Arab ya, yang memang maulidan sama, isim makan dan isim zaman itu sama. Masya Allah bahasa Arab itu ya. Dan inilah Masya Allah, alhamdulillah kita punya ustadz-ustadz yang kapasitas bahasa Arabnya bagus seperti Ustadz Kurniawan. Maka alhamdulillah Ustadz Kurniawan sudah dijadwal juga di sini ya Anda ya, menggantikan Ustadz Hamid. Nanti perihal bahasa Arab bisa ditanya ke beliau, dan ini saya nanya ke beliau. Jadi inilah akar katanya maulidan. Nanti gitu berarti Pak Sarto diganti judul kajian kita yang pekan ketiga maulid, memperingati maulid Nabi. Kok nek ditekoi sebelah kan dan penasaran. Loh, kok maulidan terus toh? Ya memang kita itu memperingati Nabi terus setiap bulan. Berarti lebih cinta saya dong dengan jenengan. Selawatnya nggak seru ayahanda. Dan satu, nek disebut nama Muhammad kita nggak bersolawat. Nah, ini kita. Ojo kalah. Ini kelemahan kita. Nanti ketika disebut nama Muhammad, ya Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Sudah Isya ya. Sudah Isya ya Anda. Kita sebenarnya mau menambah ke periode kedua ad-Daurusani, tapi kita cuplikan saja. Ini tadi ringkasan periode pertama. Dan di periode kedua, sebagaimana saya tadi sudah mengatakan, bahwa di periode kedua ini adalah rentan waktu di mana Rasulullah itu sudah mendapatkan SK. Jadi detik-detik Rasulullah itu mendapatkan SK kenabian. Nah, di mana beliau di sini menulis Syekh Omar Abdul Jabbar ad-Daurusani periode kedua min hayati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bada'u nuzulil wahyi, awal mula turunnya wahyu. Ini pembahasan pertama, pembuka di periode kedua, sampai kemudian Nabi bagaimana mendapatkan wahyu. Apa langsung turun Quran surah Al-Alaq 1-5, atau ada yang mengawali sebelum turunnya itu. Lalu kemudian apakah Rasul langsung berdakwah dengan turunnya SK kenabian atau nunggu SK kerasulan? Maka insya Allah akan kita bahas pada kesempatan yang akan datang biiznillahi ta'ala. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada perkataan yang kurang pas, kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Dan saya mohon ampun kepada Allah apabila ada kutipan hadis, kutipan ayat atau makalah kaulnya para ulama yang saya bacakan dan itu ternyata salah. Astaghfirullahaladzim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.